Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Derby Jateng is back di Liga 1. Nah, bagaimana ceritanya Derby Jateng is back di Liga 1 ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, kemarin sempat supporter PSIS Semarang itu kita buatkan konten ya. Kemarin supporter PSIS Semarang menyewor supporter Kota Solo dengan waktu itu supporter Kota Solo membentangkan spanduk ya yang bertuliskan sudah saatnya kita juara. Nah, itu disewor oleh supporter Kota Semarang, juara Liga Loro, juara Liga Siji. Nah, akhirnya semua itu terjawab sudah tahun ini. Akhirnya Persis Solo kembali ke Liga 1 dengan menjuarai Liga 2. Itu sebuah ancaman bagi supporter Semarang nantinya, klub ataupun klub-klub PSIS Semarang ini ya. Dan dengan munculnya tagar Mas Kaisang itu memunculkan juara Liga 1, kemarin saya dengar berita targetnya, itu sudah menjadi ancaman bagi PSIS Semarang yang saat ini loyo ataupun mungkin adem ayem lah, yang katanya bursa transfer kemarin akan jor-joran, tetapi malah PSIS Semarang ya bisa dibilang bursa transfer ini irit seperti itu ya. Ya, saya juga kurang tahu kenapa ataupun bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Ya mungkin itu yang diinginkan pelatih PSIS Semarang saat ini, tapi ya kita percaya sama pelatih PSIS Semarang. Saya harapkan PSIS harusnya bisa lah di puncak-puncak klasemen ataupun ojo melorot-melorot banget dulu, mosok wis diprediksi juara malah melorotnya anjlok oke men ngono. Nah, Derby Jateng ini mungkin akan sangat seru ya. Ya bisa dibilang kemarin itu supporter Kota Solo sudah mulai nyewor ataupun sudah mulai bilang sama supporter Semarang, wah Liga Siji baperan ya supporternya ini. Wah, banyak yang bilang seperti itu. Supporter Semarang lalu membalas dengan kata-kata, ya engko rasakno dhewe Liga Siji kaya piye. Berarti itu tanda-tanda apa ya? Nanti bisa dibuktikan lah supporter Jateng iki piye to nek babalan nih 90 menit iki piye ngono lho. Nah, gitu buktekno. Menurut pandanganmu Cuk, Derby Jateng kali ini di Liga 1 loh ini mungkin akan lebih seperti apa nantinya? Ya, kemarin itu saya buka Instagram dan iseng-iseng lihat Instagramnya Mas Wareng ya. Beliau ini juga setelah Persis Solo promosi ke Liga 1, beliau menyambut lah ya, bahasanya ini nyambut lah dengan captionnya lah. Wah, ini kan seru ya, pentolan PSIS menyambut menyambut tim rivalnya ya, rival gojekan lah. Ya wajar sih ya, karena memang mau gimana pun Persis Solo ini dan PSIS nggak bisa dipisahkan ya. Terakhir mereka itu tak gojekannya tahun 2017. Pasti ada rasa-rasa kangen lah ya, kangen piye loh. Liga turnamen tanpa Persis ya, baginya PSIS sih wagu loh. Terus Liga Loro tanpa baginya Persis tanpa PSIS ya wagu loh. Jadi ya memang sudah selayaknya mereka itu di kasta utama Liga Indonesia ya gojekannya ya. Karena kemungkinan ini akan merubah paradigma supporter Indonesia ya. Ketika Persis Solo dan PSIS ini berada di satu liga di kasta utama. Karena sesuai yang sering kita bahas lah, gojekane Jateng iki beda antara supporter Solo dan supporter Semarang. Ya betul sekali, gojekannya Jateng itu berbeda, bisa dibilang seperti itu ya. 90 menit bahkan mereka itu terbilang seperti rival sudah lama, ataupun gojekannya wis pokoknya ini delek-elek. Yang satu ngece gajah, yang satu ngece pemainnya ngene, yang satu ngece ngene. Wah, itu seperti itu ya. Bahkan supporter Kota Solo itu tak jarang juga, dan supporter Kota Semarang itu tak jarang terjadi clash ataupun bentrok, itu sering sekali terjadi. Bahkan di Stadion Jatidiri itu sangat sering sekali. Di Semarang sendiri itu sering sekali. Mereka kedua supporter ini kita flashback kembali ya. Kedua supporter ini pasti ketika bertemu itu bentrok. Tetapi buktinya apa? Bahwa kedua supporter ini bisa dibilang itu sangat dewasa ya.
setiap bertanding itu pasti satu dan satunya itu pasti boleh dihadirkan gitu loh. Ini yang bagus daripada supporter yang lainnya itu ya ini supporter Jateng itu. Nah bisa dibilang nanti membuat percontohan lah bagi supporter-supporter lain nih. Wis ora usum lah ibaratnya mosok yo ning jero stadion arep apa dukung saudara-saudara ngono kan yo piye ya Pak yo dukung klube dhewe musuhe yo disewor dirivali ngono to 90 menit. Rivalitas 90 menit itu ya seperti itu harusnya, bukan hanya kok kita saudara nyanyine ngono terus 90 menit lah piye time maine lemes no ora iso semangat no. Nah ngono lho ibaratnya kan seperti itu. Nanti dibuat contoh ya harapannya nanti ke depan kan saya itu harapannya Mas Kaisang itu tidak main-main mengelola Persisolo ini. Wah mendatangkan para pemain-pemain top lagi di Indonesia agar ya PSIS sendiri mungkin terpecut nantinya. Wah mainnya sangar-sangar Persis. Wah itu nanti akan menjadi pecutan bagi supporter Semarang ya. Tim lagi wingi sore munggah ngerti-ngerti pemainnya sangar-sangar seperti itu ya. PSIS itu bisa dibilang bagus karena apa, pemain orbitalnya mungkin tahun ini berhasil semua ya, seperti Dewangga, seperti Arhan itu banyak yang top lah, banyak yang tembus ke timnas. Tetapi pemain muda itu sendiri kan jika bertemu pemain-pemain level seperti senior ya mungkin rodok ndredeg ya wih. Tapi bisa dibilang pemain mudanya PSIS tidak bisa diragukan lagi. Kita sering bahas mentalnya mesti sangar-sangar lah berarti. Nah ya mungkin itu ya maksud dari pemilik PSIS Semarang, bina wae lah sapa ngerti sol HP. Nah seperti itu. Menurut pandanganmu Cuk, PSIS ini gimana progresnya di Liga 1 ini? Kok malah karirnya malah menurun ini gimana ini? Padahal sudah kita prediksi juara ataupun diprediksi oleh orang-orang itu juara. Ini gimana ini? Ya bagus lah ya John, kalau membina pemain muda ini bagus. Memang kita apresiasi bagi PSIS Semarang lah ya. Tapi ya tidak selamanya gini-gini terus lah ya. Ya harus belanja pemain kalau ingin survive loh. Ya Borussia Dortmund itu kan juga tidak membina semua John. Mereka juga membeli pemain bagus berkualitas untuk timnya. Tidak ya memang terkenalnya Dortmund itu kan mengorbitkan dan membina pemain, tapi juga tidak selamanya harus gitu-gitu aja. Mereka harus mengeluarkan uang, mereka harus membelanja pemain. Kalau bisa ya juga harus berkualitas ya untuk persaingan di Liga 1, karena persaingan di Liga 1 itu sangat ketat sekali ya. Kita baru lihat seperti Bali United yang baru saja mendatangkan Irfan Jaya yang lagi melejit di timnas ya. Ini kan ya PSS juga ikut gimana ya, ikut nimbrung lah di bursa transfer ya. Ya memang sukses Pak, mereka mengorbitkan Arhan dan Dewangga, tapi juga tidak selamanya harus begitu, karena tidak selamanya orbital itu bisa sukses terus. Mungkin delalai Arhan karo Dewangga ya sukses, tapi ya tidak menutup kedepannya juga tidak 100% sukses terus. Setiap ngorbitnya sukses ya, tidak bisa, harus membeli pemain. Ya betul, harus membeli pemain ya PSIS ini. Ya mungkin untuk senioritas di tim mungkin seperti itu. PSIS mungkin butuh pemain seperti itu. Ya seperti contoh membeli Beto ataupun gimana. Ya mungkin itu untuk contoh anak-anak muda di Semarang nantinya. Wah, gitu Beto ataupun membeli Simic striker gini ya. Mungkin itu membuat contoh bagi anak-anak muda Semarang nantinya. Semangat lah, luwe jos, luwe garang seperti itu. Ya saya harapkan PSIS ini kedepannya bisa lebih baik, itu aja sih. Bisa berprestasi, soalnya PSIS sudah lama ya di Liga 1. Mungkin udah berapa tahun ini ya PSIS 3 musiman ini ya di Liga ya. Harusnya 4 musim, tapi kan kemarin Covid tidak ada Liga, yaitu 3 musim itu sudah cukup lah untuk berprestasi. PSIS itu harusnya target mereka itu kancah AFC ya, bukan kaleng-kaleng lagi gitu. Targetnya bukan cuma bertahan aja, tapi kancah AFC. Nah Persisolo juga harus begitu ya. Persisolo harus tancap gas cepat tiba-tiba seperti itu, mengejar ketertinggalan dari klub-klub lain seperti PSIS Semarang, seperti Persija, seperti Bali, seperti yang lain-lain ya. Ya Persisolo mungkin harus segera
gerak cepat ya mungkin. Kalau saya sih percaya sama Mas Kaisang dengan binaannya para anak-anak muda ini ya mungkin harusnya bisa lah ngejar luwih cepat itu bisa. Seperti nanti training ground dibangun cepat, seperti nanti fasilitas-fasilitas lainnya itu dibangun cepat itu pasti bisa. Kalau saya sih masih percaya sama Mas Kaisang. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Derby Jateng is back ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.